Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sela Nanda Saputri dengan NIM 18, Selviana Tiara Dewi dengan NIM 21, Farah Dwi Radistia dengan NIM 62. Kami ingin menyampaikan edukasi mengenai gizi bayi dan balita usia 0-60 bulan. Tahukah Anda, menurut data survei status gizi Indonesia tahun 2024, angka stunting di Indonesia turun menjadi 19,8%. Walaupun angka tersebut menurun, tetapi masih menjadi tantangan yang besar untuk diatasi, seperti ada bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dan juga anak balita yang masih belum mendapatkan asupan makanan yang seimbang. Oleh karena itu, masa 0-60 bulan, yaitu dari bayi baru lahir sampai usia 5 tahun, sangat penting untuk diperhatikan. Masa ini adalah periode emas yang menentukan optimalnya pertumbuhan dan juga perkembangan anak, baik secara fisik maupun secara mental. Masa 0-60 bulan meliputi yang pertama, masa di dalam kandungan atau masa kehamilan. Yang kedua, masa bayi baru lahir sampai 6 bulan. Yang ketiga, masa MPASI atau makanan pendamping ASI mulai dari 6-24 bulan. Kemudian yang keempat yaitu masa balita yang berusia 2-5 tahun. Mengapa penting? Yang pertama, karena organ tubuh dan otak berkembang paling cepat pada periode ini. Yang kedua, kekurangan gizi dapat menyebabkan dampak jangka panjang seperti stunting, gangguan kognitif, dan juga sistem imun yang lemah. Kemudian yang ketiga, begitu juga dengan kelebihan gizi awal yang bisa memicu obesitas dan juga risiko penyakit kronis di kemudian hari. Agar tumbuh optimal, kebutuhan gizi bayi dan balita meliputi yang pertama yaitu energi. Energi bisa berupa karbohidrat seperti nasi dan ubi, dan juga bisa berupa lemak seperti daging merah. Yang kedua yaitu protein. Protein digunakan untuk pertumbuhan sel dan otot seperti telur, hati ayam, tahu, tempe, dan juga ikan. Kemudian yang ketiga yaitu lemak sehat, termasuk asam lemak esensial seperti minyak kelapa. Kemudian yang keempat yaitu zat gizi. Zat gizi bisa berupa vitamin A, vitamin D, yodium, seng, asam folat, dan lain-lain. Pada bayi 0-6 bulan, ASI eksklusif sangat penting tanpa tambahan makanan atau cairan lainnya, kecuali obat-obatan dan vitamin. Setelah 6 bulan, bayi bisa mulai diberikan MPASI yang tepat dari frekuensi, tekstur, variasi, dan juga memperhatikan kebersihan makanan. Contoh menu MPASI sehari-hari yaitu bisa berupa bubur atau nasi lembut, ditambah dengan protein seperti ikan atau tahu atau ayam, ditambah sayur, ditambah buah, dan juga ditambah dengan minyak sehat. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi seperti yang pertama, akses pangan bergizi di daerah terpencil atau dengan ekonomi rendah. Yang kedua, praktik memberikan ASI eksklusif yang belum merata. Yang ketiga, pengetahuan orang tua mengenai nutrisi dan MPASI yang masih kurang. Yang keempat, kesesuaian asupan makanan. Biasanya, anak tidak selalu mendapatkan sayur, buah, atau protein hewani yang cukup. Kemudian yang kelima, kondisi kesehatan ibu hamil seperti anemia atau kekurangan gizi yang dapat mempengaruhi berat lahir bayi. Apa saja solusi yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak? Yang pertama dari pemerintah. Pemerintah dapat memperluas cakupan program pengukuran status gizi, suplementasi vitamin A, penguatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu balita, pemberian makanan tambahan atau PMT berbahan pangan lokal untuk balita dan ibu hamil. Yang kedua yaitu dari masyarakat dan keluarga. Masyarakat dan keluarga dapat meningkatkan pengetahuan gizi, mengutamakan ASI eksklusif, memperkenalkan MPASI yang baik, menggunakan pangan lokal agar biaya terjangkau namun nutrisi tetap bagus. Yang ketiga, dari pihak petugas kesehatan dan kader. Petugas kesehatan dan kader dapat memberikan edukasi yang konsisten, pemantauan berat badan dan tinggi badan, memastikan kebersihan dan juga keselamatan makanan. Contoh intervensi yang dapat dilakukan, yang pertama, distribusi alat antropometri di posyandu agar pengukuran lebih akurat. Yang kedua, program tambahan vitamin dan mineral, dan juga tablet tambah darah bagi ibu hamil.
Yang ketiga, promosi gizi seimbang melalui kampanye lokal, sertakan budaya dan bahan lokal. Sebagai ibu atau keluarga, apa yang bisa kita lakukan sehari-hari? Yang pertama, pastikan ASI diberikan secara eksklusif sampai usia 6 bulan. Yang kedua, setelah 6 bulan, beri MPASI berbahan pangan lokal secara bertahap, mulai dari makanan yang mudah dicerna dan tekstur yang lembut. Ketiga, variasikan jenis makanan seperti sayur, buah, protein hewani atau nabati, juga sumber lemak sehat. Yang keempat, perhatikan kebersihan. Cuci tangan, bersihkan alat makan dan lingkungan. Yang kelima, rutin kontrol pertumbuhan di posyandu atau fasilitas kesehatan untuk memantau berat dan tinggi badan. Yang keenam, jika ada kekurangan zat besi, vitamin, konsultasikan ke tenaga kesehatan. Anak sehat hari ini, generasi kuat di masa depan. Mulailah dengan memberikan ASI, makanan bergizi, dan juga perhatian penuh pada 1000 hari pertama kehidupan. Cegah stunting, dukung tumbuh kembang optimal, dan jadikan rumah kita sebagai langkah awal menuju generasi emas Indonesia. Jalan-jalan ke kota Bekasi, jangan lupa membeli selendang. Mari jaga gizi sejak dini agar anak tumbuh sehat dan gemilang. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga video dari kami bermanfaat. Sampai jumpa! Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Maulisa Audina Salsabila dengan NIM I1A022029, Vidya Agustin dengan NIM I1A022085, Safiranti Nurhaliza dengan NIM I1A022091, dan Nurul Azizah dengan NIM I1A022110. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai gizi anak sekolah. Selamat datang adik-adik. Saat memasuki usia sekolah, tubuh kita mengalami fase pertumbuhan yang pesat. Untuk mendukung pertumbuhan ini dan memastikan perkembangan otak yang optimal, kita memerlukan asupan gizi yang seimbang setiap harinya. Gizi yang tepat adalah kunci untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kekuatan, dan mengasah kecerdasan kita loh. Pentingnya sarapan sebelum berangkat sekolah tidak dapat diabaikan. Sarapan berfungsi sebagai sumber energi utama yang membuat kita lebih fokus saat belajar dan mencegah rasa lelah datang terlalu cepat loh. Sarapan yang sehat idealnya terdiri dari sumber karbohidrat seperti nasi, roti, maupun karbohidrat lainnya seperti umbi-umbian. Selain itu, dilengkapi dengan protein seperti telur, ikan, ataupun daging. Dan didukung juga oleh serat dari sayur serta buah. Dengan sarapan yang teratur, performa belajar kita akan meningkat secara signifikan. Membawa bekal dari rumah adalah pilihan terbaik karena kebersihan dan komposisi gizinya lebih terjamin bagi kita. Namun, jika kita memilih jajanan di sekolah, pastikan ya untuk memilih secara selektif. Pilihlah makanan yang disajikan secara higienis, bergizi, dan hindari produk yang mengandung pewarna ataupun pemanis buatan dalam jumlah berlebihan. Mengurangi konsumsi gula berlebih adalah langkah penting menuju pola makan sehat kita. Asupan gizi yang baik memiliki peran krusial dalam pertumbuhan fisik kita secara menyeluruh. Selain memperkuat tulang dan otot, gizi juga mendukung perkembangan organ tubuh kita, termasuk kesiapan memasuki masa remaja. Nutrisi seperti protein, zat besi, kalsium, dan berbagai vitamin harus dipenuhi secara konsisten. Pemenuhan gizi ini adalah investasi penting untuk memastikan kita tumbuh menjadi individu yang sehat dan siap menghadapi tahap kehidupan selanjutnya. Mari kita terapkan panduan mudah yang biasa disebut isi piringku. Panduan ini menganjurkan pembagian porsi yang seimbang. Setengah dari piring kita harus diisi oleh sayur dan buah yang kaya akan vitamin dan serat. Sisa setengahnya dibagi antara karbohidrat sebagai sumber energi dan protein sebagai zat pembangun.
Selain itu, pastikan kita mengonsumsi air putih yang cukup ya, dan membatasi minuman manis. Selain makan sehat, tubuh juga perlu aktif bergerak. Aktivitas fisik seperti bermain, menari, bersepeda, atau olahraga di sekolah membantu menjaga berat badan ideal dan memperkuat jantung serta otot. Yuk bergerak minimal 30 menit setiap hari supaya tubuh makin kuat dan semangat belajar makin meningkat. Jangan lupa juga menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Biasakan cuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet, agar kita terhindar dari kuman penyebab penyakit. Makanan bergizi saja belum cukup tanpa kebersihan yang baik. Ingat, sehat dimulai dari hal kecil yang dilakukan setiap hari. Selain itu, tidur yang cukup juga termasuk bagian dari gaya hidup sehat loh. Saat kita tidur, tubuh memperbaiki jaringan dan memproses gizi yang sudah kita konsumsi. Anak sekolah sebaiknya tidur 8-9 jam setiap malam, agar besok paginya bangun segar dan siap belajar. Sebagai penutup, kami mengajak kalian semua untuk berkomitmen memilih makanan yang sehat dan bergizi setiap harinya. Dengan pola hidup gizi seimbang, kita akan tumbuh lebih sehat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, dan siap menggapai semua cita-cita yang gemilang. Mari kita mulai dari hari ini. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sila Olivia Rumbrawer dengan NIM I1A020103, Fathia Azati Mutmainah dengan NIM I1A022008, Advina Lutfianisa dengan NIM I1A022069, Rosen Anafi dengan NIM I1A022095, dan Mahija Alden Hendrawa dengan NIM I1A022102. Di sini kami akan menyampaikan materi terkait gizi remaja usia 12-18 tahun. Sebelumnya, apakah kalian tahu anemia itu apa? Anemia merupakan salah satu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah kurang dari normal. Batas kadar hemoglobin normal dalam darah seorang remaja putri adalah sebesar 12 mg per desiliter. Remaja putri memiliki resiko 10 kali lipat lebih besar mengalami anemia dibandingkan dengan remaja laki-laki. Hal ini dikarenakan remaja putri mengalami menstruasi setiap bulannya dan sedang dalam masa pertumbuhan, sehingga membutuhkan asupan zat besi yang lebih banyak. Anemia pada remaja putri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kekurangan gizi dan protein, kurangnya pengetahuan ibu tentang penyusunan menu sehat, serta keterbatasan kemampuan sosial ekonomi. Bahaya anemia jika dialami oleh remaja putri diantaranya adalah keterlambatan pertumbuhan fisik, gangguan perilaku, serta emosional. Hal ini dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan sel otak, sehingga dapat menimbulkan daya tahan tubuh menurun, mudah lemas dan lapar, konsentrasi belajar terganggu, prestasi belajar menurun, serta dapat mengakibatkan produktivitas kerja yang rendah. Di samping itu, anemia pada remaja putri akan mempengaruhi perkembangan organ reproduksi mereka yang nantinya akan menjadi calon ibu, di mana akan membawa masalah saat kehamilan seperti pendarahan, bayi lahir dengan berat badan kurang, dan resiko cacat. Oleh karena itu, pendidikan dan informasi yang tepat pada setiap tahap usia menjadi salah satu pengaruh dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan remaja putri tentang anemia. Pengetahuan remaja tentang anemia berpengaruh besar terhadap tindakan pencegahannya. Semakin baik pemahaman mereka, semakin kecil resiko terkena anemia. Namun, pengetahuan saja tidak cukup. Karena faktor lain seperti gizi, pola makan, ekonomi keluarga, dan menstruasi tetap memiliki pengaruh yang lebih kuat. Pola menstruasi yang tidak teratur atau berlangsung lebih lama dari normal dapat menyebabkan kehilangan darah berlebih.
terutama jika dipicu oleh ketidakseimbangan hormon dan stres. Selain itu, pola istirahat juga berperan penting. Kebiasaan begadang dan kurang tidur dapat mengganggu pembentukan hemoglobin dan meningkatkan resiko anemia. Dengan demikian, pengetahuan, pola menstruasi, dan pola istirahat merupakan faktor saling berkaitan yang menentukan kondisi kesehatan remaja putri, terutama dalam mencegah anemia. Namun, apabila angka kejadian anemia sudah terlanjur banyak, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah melakukan edukasi mengenai dampak anemia, sumber makanan kaya zat besi, dan cara penyerapan zat besi yang optimal. Misalnya, konsumsi zat besi dengan vitamin C. Media edukasi yang digunakan hendaknya dirancang menarik dan mudah dipahami oleh remaja, seperti menggunakan video pendek, infografis, media sosial, dan permainan edukatif. Edukasi juga perlu diberikan kepada orang tua, karena mereka berperan penting dalam mengatur pola makan di rumah. Selain itu, dapat dilakukan pula praktik atau pelatihan pengolahan makanan bergizi berbasis bahan pangan lokal, khususnya untuk ibu dan remaja putri. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoptimalkan sumber zat besi dari bahan pangan lokal, seperti daun kelor, ikan, tempe, dan kacang hijau. Untuk mencegah anemia, remaja putri perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa itu anemia dan bagaimana cara menghindarinya. Edukasi sederhana tentang gejala, bahaya, dan pentingnya tablet tambah darah bisa membantu mereka lebih peduli. Selain itu, gaya hidup sehat juga sangat penting, mulai dari makan makanan bergizi, tidur cukup, hingga rutin minum tablet tambah darah setiap minggu. Beberapa makanan seperti kurma, air kelapa muda, daun kelor, dan kacang hijau bahkan terbukti bisa meningkatkan hemoglobin. Dengan pengetahuan yang baik dan kebiasaan hidup sehat setiap hari, anemia bisa dicegah dengan lebih mudah. Cegah anemia dengan 3T, tablet, tidur, dan teratur. Tablet, mulai biasakan minum tablet tambah darah 1 kali seminggu agar tubuhmu kuat dan tetap aktif seharian. Tidur yang cukup, minimal 8 jam tiap malam. Hindari begadang karena tubuhmu butuh istirahat untuk membentuk sel darah baru. Teratur makan makanan bergizi setiap hari. Pilih makanan kaya zat besi seperti hati ayam, ikan, telur, bayam, dan jangan lupa buah kaya vitamin C agar penyerapan zat besinya maksimal. Dengan 3T, kamu bisa tetap ceria, fokus belajar, dan bebas lemas. Karena remaja cerdas itu tahu cara menjaga kesehatannya. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 PJBL Gizi Kesehatan Reproduksi yang dimana di sini beranggotakan yang pertama ada Velia Melinda Morin dengan NIM I1A019113, Nur Aini Nisa dengan NIM I1A022089, Sarah Wahyu Restiana dengan NIM I1A022107, dan Dia Putri Anandari dengan NIM I1A022114 yang akan menjelaskan mengenai gizi, usia reproduksi, dan gizi kehamilan. Yang pertama saya akan menjelaskan gizi usia reproduksi. Pada usia reproduksi antara usia 15-49 tahun, perempuan membutuhkan gizi yang lebih optimal untuk menjaga kesehatan tubuh, mengatur hormon, hingga mempersiapkan kehamilan yang sehat. Tapi apa saja sih kebutuhan gizi pentingnya? Yuk kita bahas. Di usia reproduksi, kebutuhan gizi sangat mempengaruhi kesuburan dan fungsi tubuh. Ada beberapa zat yang wajib banget dipenuhi. Yang pertama ada zat besi atau Fe yang berfungsi untuk mencegah anemia, menjaga aliran oksigen ke seluruh tubuh. Sumber zat besi ini bisa didapatkan melalui makanan seperti hati, daging merah, bayam, dan kacang-kacangan. Lalu yang kedua ada asam folat atau vitamin B9. Ini berfungsi untuk pembentukan sel darah dan mencegah cacat tabung saraf pada calon janin. Bisa didapatkan melalui makanan seperti brokoli, alpukat, sayur hijau, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada kalsium dan vitamin D.
Ini berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang dan hormon reproduksi. Lalu yang kelima ada protein, berfungsi untuk memperbaiki sel dan jaringan tubuh. Lalu yang keenam ada zinc dan omega 3 yang berfungsi untuk meningkatkan kesuburan dan fungsi hormon. Lalu selanjutnya ada gizi saat hamil. Selama hamil, kebutuhan gizi meningkat karena ada 2 kehidupan yang harus dipenuhi, ibu dan janinnya. Masa kehamilan dibagi menjadi 3 trimester, tetapi ada beberapa nutrisi kunci yang harus dipenuhi sepanjang kehamilan. Yang pertama ada asam folat. Asam folat ini paling penting di awal kehamilan karena berfungsi untuk mencegah cacat tabung saraf dan mendukung pembentukan otak. Ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi 400-600 mikrogram asam folat per harinya. Lalu yang kedua ada zat besi atau Fe, di mana volume darah ibu bertambah hingga 50% saat hamil. Tanpa cukup zat besi, ibu beresiko anemia yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Yang ketiga ada protein. Ini berfungsi untuk membangun jaringan janin, plasenta, dan volume darah. Ibu hamil membutuhkan sekitar 75-100 gram protein per harinya. Lalu yang keempat ada kalsium dan vitamin D, di mana jika kalsium tidak cukup, tubuh ibu akan mengambil kalsium dari tulangnya. Pastikan konsumsi susu, ikan, dan makanan tinggi kalsium lainnya. Lalu yang kelima ada DHA atau omega 3 yang dimana di sini berfungsi untuk membantu perkembangan otak dan retina bayi. Terdapat pada ikan laut, telur, dan kacang-kacangan. Lalu yang keenam ada air, di mana kebutuhan cairan air meningkat saat hamil untuk mencegah dehidrasi, sembelit, dan menjaga air ketuban. Lalu selanjutnya gizi saat menyusui. Setelah bayi lahir, kebutuhan nutrisi ibu semakin penting. Tubuh memproduksi ASI yang mengandung lemak, protein, vitamin, dan mineral. Nutrisi berikut ini wajib diperhatikan. Yang pertama ada kalori tambahan. Ibu menyusui membutuhkan sekitar 500 kalori tambahan per hari. Lalu yang kedua ada protein. Protein ini mengandung produksi ASI dan pemulihan tubuh. Lalu yang ketiga ada kalsium. Kalsium ini mencegah pengeroposan tulang pada ibu dan mendukung pertumbuhan tulang bayi. Lalu yang keempat ada omega 3 atau DHA yang berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan dan kesehatan otak bayi. Lalu yang kelima ada air atau hidrasi yang berfungsi untuk kelancaran ASI. Ibu harus minum lebih dari biasanya. Lalu yang terakhir ada vitamin B, D, dan iodin yang berfungsi untuk perkembangan otak bayi dan metabolisme ibu. Pemenuhan gizi bukan hanya saat hamil, tetapi dimulai jauh sebelum itu. Sejak usia reproduksi dengan nutrisi yang tepat, ibu lebih sehat, bayi lebih kuat, dan generasi mendatang akan lebih berkualitas. Yuk, mulai perhatikan gizi dari sekarang. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Natasha Octavia Yulita dengan NIM I1A 022007, lalu ada Brigita Adela Zerina Viola dengan NIM I1A 022019, lalu ada Fernildusa Putri dengan NIM I1A 022023, lalu ada Restia Ayu Aurelia dengan NIM I1A 022066. Dan yang terakhir ada Nadia Dalima Putri dengan NIM I1A 022093. Kali ini kita mau cerita tentang sesuatu yang super penting buat kakek nenek kita di rumah. Namanya gizi lansia. Kedengarannya sih sederhana ya, tapi sebenarnya kebutuhan gizi orang yang sudah lanjut usia itu berbeda banget loh sama yang masih muda. Yuk kita bahas pelan-pelan biar makin ngerti. Waktu seseorang makin bertambah umur, tubuhnya juga ikut berubah loh. Metabolisme yang lebih lambat, otot makin berkurang, tulang makin rapuh, dan nafsu makan yang sering turun. Oleh karena itu, lansia perlu makanan yang bukan cuma mengenyangkan, tetapi benar-benar bantu tubuh tetap kuat dan aktif, sehingga tidak gampang sakit. Sekarang kita lihat yuk, gizi apa aja sih yang penting buat para lansia? Yang pertama, ada protein.
sebagai bahan pembangun tubuh untuk menjaga kekuatan otot. Lalu ada kalsium dan juga vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Kemudian ada serat, penting nih buat menjaga pencernaan agar tetap lancar. Selain itu, ada vitamin B12 yang membantu pembentukan sel darah merah, menjaga fungsi saraf, dan mendukung kesehatan otak agar tidak mudah pikun. Lalu ada zat besi yang mencegah kelelahan dan anemia defisiensi besi. Dan ada antioksidan yang berfungsi menangkal radikal bebas, mengurangi resiko penyakit kronis seperti jantung, kanker, dan penuaan dini, serta membantu menjaga daya tahan tubuh lansia. Dan jangan lupa minum air putih karena banyak lansia yang jarang merasakan haus. Padahal tubuh kan tetap butuh cairan supaya tidak dehidrasi. Pada saat ini, banyak lansia yang gizinya belum terpenuhi loh. Hal ini disebabkan para lansia makan seadanya karena nafsu makannya rendah, susah untuk mengunyah, dan hidup sendiri sehingga jarang untuk memasak. Belum lagi penyakit seperti diabetes ataupun hipertensi yang membatasi pilihan makanannya mereka. Akibatnya, banyak lansia yang mengalami malnutrisi, baik kekurangan maupun kelebihan gizi. Dua-duanya berbahaya dan bisa menurunkan kualitas hidup mereka. Lalu bagaimana cara kita membantu lansia supaya tetap bergizi baik? Yuk kita kasih tahu. Yang pertama, sesuaikan tekstur makanan agar mudah dikunyah, seperti makanan lunak ataupun bubur. Yang kedua, pilih makanan berkualitas dengan gizi seimbang yang kaya akan serat, protein, vitamin, dan mineral. Contohnya seperti ikan, telur, tahu, tempe, sayur dan buah, serta kacang-kacangan. Yang ketiga, atur porsi kecil tapi sering agar lebih mudah dikonsumsi. Misalnya 5-6 kali sehari untuk mencegah kekenyangan dan memudahkan pencernaan. Yang keempat, dukung aktivitas fisik ringan untuk membantu metabolisme dan menjaga berat badan mereka agar tetap ideal. Pastikan juga mereka cukup untuk minum air putih walaupun tidak merasa haus. Sesuaikan makanan sehari-hari mereka dengan penyakit yang dimiliki, seperti riwayat penyakit diabetes yaitu pembatasan gula, dan riwayat penyakit hipertensi pembatasan garam. Dan ini nih yang paling penting, ajak para lansia atau kakek nenek kalian makan bersama keluarga supaya lebih semangat makannya. Jadi, itulah cerita tentang gizi lansia atau lanjut usia. Walaupun tubuh mereka mulai melemah, dengan makanan yang tepat, lansia bisa tetap sehat, aktif, dan bahagia. Yuk kita peduli pada gizi mereka, karena merawat lansia berarti menjaga orang yang dulu merawat kita sejak kecil.